Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana terkait pasca erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara pada hari Jumat lalu. Saudara, Gunung Dukono di Halmahera Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Erupsi abu vulkanik mencapai ketinggian 10.000 meter. Dan saat itu aktivitas erupsi terekam di seismograf dengan durasi hampir 16 menit, Saudara, disertai suara dentuman lemah hingga kuat. Akibat erupsi ini, Saudara, masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari Kawah Malupang Warirang. Gunung Dukono ini terletak di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Yang secara geografis, Saudara, gunung ini berada pada posisi 1 derajat 41 menit lintang utara dan 127 derajat 53 menit bujur timur. Gunung Dukono ini memiliki ketinggian 1.087 meter di atas permukaan laut. Dukono merupakan gunung api bertipe kompleks. Dengan pusat aktivitas di Kawah Malupang Warirang, Saudara, saat ini statusnya berada pada level 2 atau sama dengan waspada. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tetap berada di luar radius aman, yakni sekitar 4 km dari kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Saudara, mengimbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah aktif Gunung Dukono. Kepala PVMBG menyebut Gunung Dukono telah memasuki status level 2 atau waspada sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kepala PVMBG Siti Sumilah Rita Sulistiawati menyebut Gunung Dukono merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Sejak erupsi besar pada tahun 1993, aktivitas vulkanik terus terjadi hingga kini. Gunung Dukono sendiri, Saudara, telah memasuki status level 2 atau waspada sejak tahun 2008. Dan hingga saat ini, PVMBG mencatat sejak 30 Maret hingga Jumat sore 8 Mei 2026 telah terjadi sebanyak 199 kali erupsi di Gunung Dukono. Dukono ini kan salah satu gunung api yang aktif. Nah itu tahun 1933 meletus, terus saja meletus. Kita itu sejak tahun 2008 sudah menetapkan gunung ini sebagai statusnya level 2 waspada. Nah, tahun 2024 itu diperlebar jarak yang berbahayanya itu ke 4 kilo, sebenarnya 3 kilo jadi 4 kilometer, tidak boleh mendekati yang paling aman 4 kilo gitu. Sampai saat ini sudah kita rekomendasikan agar setiap yang akan beraktivitas itu berhati-hati jangan mendekati area 4 km dari puncak. Dan Saudara, terkait informasi terkini mengenai evakuasi 2 orang jenazah pendaki yang terdampak erupsi Gunung Dukono, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agus Supriyanto di Halmahera Utara. Agus, selamat siang. Baik. Ya, selamat siang. Baik, Agus, kabarnya 2 orang pendaki telah berhasil dievakuasi. Bisa Anda ceritakan kepada kami kembali bagaimana update informasi selengkapnya? Baik, sekitar pukul 8 pagi tadi, tim SAR gabungan telah diterjunkan untuk melakukan kelanjutan pencarian terhadap 2 warga negara Singapura yang hilang di Gunung Dukono.
dan dari tim yang tersedia sebanyak 150 dibagi menjadi 4 SRU atau 4 regu. Dari beberapa regu itu ada yang standby dan ada yang langsung melakukan eksekusi ke titik yang memang sudah diketahui satu hari sebelumnya. Jadi tim melakukan evakuasi tadi sekitar pukul 13.00. Kita mendapat informasi bahwa 2 korban telah ditemukan, namun demikian masih perlu dilakukan identifikasi oleh pihak terkait apakah benar ini adalah 2 korban yang berwarga negara Singapura atas nama Henwen Kiang Timonti dan Sahin Mures bin Abdul Hamid. Saat ini tim kita berada di posko evakuasi erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Semua tim, baik kami dari pihak jurnalis dan juga tim relawan dan juga tim SAR yang memang standby di posko ini. Saat ini kita telah menunggu kedatangan dari tim yang melakukan evakuasi 2 jenazah yang ditemukan tadi siang pukul 13.00 tersebut. Informasi yang kita dapat juga tim sudah mendekat, jadi semua sudah standby untuk melakukan penjemputan di sini dan dimungkinkan pada hari ini juga setelah dari posko ini akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Sekian, Tata. Oke, baik Agus. Temuan sudah selesai, 2 orang sudah ditemukan. Lalu bagaimana dengan proses perawatan untuk korban yang mengalami luka-luka maupun proses identifikasi seperti yang tadi Anda katakan masih perlu untuk melakukan identifikasi? Baik, dari 17 orang yang selamat, sebagian ada yang luka-luka, terdapat sekitar 10 orang dan setelah itu diupdate lagi oleh Bupati bahwa ada penambahan menjadi 13 orang, 7 diantaranya itu adalah warga negara dari Singapura yang oleh Pemda Kabupaten Halmahera Utara sendiri sudah diberikan perawatan dan telah diidentifikasi bahwa mereka hanya mengalami luka bakar ringan dan hanya melakukan rawat jalan. Setelah itu pada hari Sabtu kemarin, ketujuh warga Singapura ini telah menuju Ternate dan akan segera menuju ke Jakarta untuk kembali ke negara asalnya, ke Singapura. Untuk warga lokalnya sendiri sebagian besar juga telah yang mengalami luka-luka juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi saat ini sudah tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Untuk identifikasi sendiri memang dari pernyataan dari agen atau yang menyediakan open trip bahwa yang dia pandu ini hanya beberapa orang itu saja dan tidak ada kemungkinan adanya korban tambahan. Jadi meskipun kita telah pasti, tapi kita harus menunggu dari pihak terkait sendiri, dari pihak kesehatan, dari kedokteran dan pihak kepolisian untuk memastikan identifikasi kedua warga Australia ini apakah seperti yang memang kita ketahui yang bernama Henwen Kiang Timonti dan Sahin Mures bin Abdul Hamid. Demikian, Tata. Oke, baik. Agus, bisa diceritakan kepada kami lagi kalau tadi untuk 2 orang warga negara asing dari Singapura, lalu bagaimana untuk WNI sendiri? Apakah semuanya sudah teridentifikasi? Masih baik. ada 1 orang bukannya, Agus? Baik, sebelumnya pada Sabtu kemarin sekitar pukul 16.20 1 korban juga yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia juga telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan atas nama dan teridentifikasi berjenis kelamin perempuan atas nama Angel Christella Pradita yang merupakan seorang pegawai dari PT Pertamina di Ternate dan tadi malam
sempat dibawa ke rumah sakit. Setelah identifikasi paginya langsung diberangkatkan ke Ternate untuk dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga yang dari Jayapura, Papua. Demikian, Tata. Bisa diceritakan kepada kami, Agus, rumah sakit mana saja di Ternate yang menjadi tempat untuk mengevakuasi baik korban luka maupun korban yang meninggal dunia? Baik. Untuk korban luka dan korban meninggal dunia hanya satu rumah sakit yang melayani, yang yaitu rumah sakit milik pemerintah daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Dan tadi malam kita juga memastikan apakah korban Angelina itu ada di rumah sakit, dan kita sudah konfirmasi bahwa memang yang bersangkutan ada di rumah sakit tersebut. Dan tadi juga kita mendapat informasi dari Bupati Kabupaten Halmahera Utara bahwa korban yang atas nama Angelina ini sudah dibawa ke Ternate untuk disemayamkan sementara di kantor Pertamina untuk menunggu dijemput oleh pihak keluarga. Tata. Oke, baik. Agus, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana untuk keluarga yang ingin mengonfirmasi keluarga mereka begitu yang terdampak sebagai korban? Apa ya kira-kira identitas yang harus dibawa? Hingga saat ini kita belum mengetahui apakah ada pihak keluarga yang ada di sini. Namun kita dapat pastikan bahwa sudah 2 hari ini ada perwakilan dari Duta Besar Singapura yang juga melakukan pemantauan di pos di Desa Mamuya ini. Hingga beberapa 2 hari ini mereka juga masih standby untuk memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap warganya. Tata. Oke, baik. Agus, untuk memastikan kembali berarti masih ada korban luka itu sebanyak berapa orang yang masih dirawat? Untuk korban luka sendiri, Tata, tadi kita konfirmasi kembali ke Bupati bahwa untuk korban luka semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing, baik yang warga negara Singapura dan warga negara Indonesia sendiri, dan mereka hanya mendapatkan diagnosis untuk rawat jalan dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo itu sendiri. Ya. Oke. Tata. Baik, Agus, bagaimana juga dengan untuk situasi di sana? Tadi juga kami sempat berbincang dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Pak Iwan Ramdhani, mengatakan kalau di sana memang untuk gunung dari Dukono ini sendiri masih terus erupsi. Situasinya di sana seperti apa? Untuk Gunung Dukono sendiri memang dengan karakter yang hampir tiap hari erupsi. Namun yang paling terbesar kemarin itu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8, itu kolom abu bisa mencapai hingga 10.000 meter atau 10 kilo. Dan dikatakan bahwa ini kejadian yang cukup besar yang pernah terjadi untuk Gunung Dukono dalam beberapa waktu terakhir. Gunung Dukono sendiri untuk melakukan evakuasi memang menjadi kendala, adalah salah satunya selain cuaca seperti yang saat ini terjadi, cuaca hujan, dan juga di atas gunung sana itu badai juga, dan itu menjadi kendala bagi tim SAR melakukan evakuasi dengan cara harus melakukan konfirmasi kembali kepada pihak PVMBG apakah untuk melakukan evakuasi itu aman. Jika dipastikan tidak aman, maka tim akan kembali. Jika ada interval dari erupsi untuk jeda erupsi yang terjadi, maka tim juga bisa maju untuk melakukan evakuasi. Dan untuk saat ini semua korban juga sudah dinyatakan diketemukan, namun saat ini kita juga masih menunggu konfirmasi secara resmi dari pihak tim SAR sendiri di posko di Desa Mamuya ini. Ya, baik Agus. Dan juga tadi dikatakan oleh PVMBG kalau misalnya jarak amannya itu sekitar 4 km. Bagaimana dengan kondisi masyarakat di sekitar mengingat erupsi kan masih dari tadi terus terjadi?
Untuk karakter dari Gunung Dukono ini sendiri yang hampir setiap hari mengalami erupsi, namun dari informasi yang kita dapatkan dari petugas pos pengamatan Gunung Dukono di Desa Mamuya ini bahwa untuk dampak sendiri terhadap abu yang mungkin bisa berjatuhan di pemukiman warga itu tergantung dengan arah angin yang bertiup di lokasi. Tata. Oke, baik. Agus, terima kasih Agus atas laporan Anda. Tentu nanti masih kami akan update kembali bagaimana proses selanjutnya. Dan kita akan jeda sejenak, saudara, tetap di Breaking News Kompas TV.